Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Tidak semua rezeki datang karena dikejar. Tidak semua kelimpahan lahir dari ambisi. Dan tidak semua keberuntungan berasal dari jalan gelap yang disebut pesugihan. Dalam lembaran Primbon Jawa kuno, leluhur telah lama menuliskan satu rahasia yang jarang dibicarakan dengan lantang. Rahasia tentang hari kelahiran. Tentang weton. Tentang garis hidup yang tidak kasat mata. Namun nyata pengaruhnya dalam perjalanan manusia. Salah satu weton yang paling sering disalahpahami adalah pahing. Banyak orang bertanya, mengapa mereka yang lahir di pahing sering tampak beruntung? Mengapa jalan rezekinya seperti dimudahkan, meski mereka tidak terlihat mengejar harta dengan membabi buta? Dan mengapa, tanpa pesugihan, tanpa ritual menyimpang, rezeki seakan mendatangi mereka dengan sendirinya? Jawabannya bukan karena ilmu hitam, bukan pula karena perjanjian gaib, melainkan karena keramat alami yang diwariskan oleh alam dan leluhur. Primbon menyebutkan, pahing adalah hari yang membawa energi panas yang terkendali. Panas bukan untuk membakar, tetapi untuk menghangatkan. Inilah energi yang membuat seseorang tetap bergerak, namun tidak terburu nafsu. Tetap berusaha, namun tidak rakus. Leluhur Jawa percaya, ada manusia yang ditakdirkan untuk berlari mengejar rezeki, dan ada pula yang ditakdirkan untuk menjadi tempat rezeki berlabuh. Pahing termasuk yang kedua. Mereka bukan pemalas, namun langkahnya terukur. Mereka bukan pasrah, namun hatinya tenang. Dalam keheningan itulah, semesta membaca kesiapan mereka. Keramat yang dimiliki pahing bukanlah sesuatu yang bisa dipamerkan. Ia tidak berbunyi, tidak bercahaya, dan tidak menakutkan. Keramat ini bekerja perlahan, diam-diam, namun pasti. Ia membuka jalan tanpa harus merusak pagar orang lain. Ia memberi tanpa harus merampas hak sesama. Karena itulah, sejak dahulu para sesepuh selalu mengingatkan. Aja nyalah guna kake dina lan weton sing ngerti, bakal selamat sing serakah, bakal kesasar. Bab ini bukan untuk membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain, bukan pula untuk membenarkan kemalasan. Bab ini adalah pintu pembuka. Agar kita memahami bahwa ada rezeki yang datang bukan karena dipanggil, melainkan karena sang pemilik hidup telah selaras dengan takdirnya. Dan dari sinilah kisah pahing dimulai. Dalam Primbon Jawa, watak seseorang tidak dibaca dari wajah, harta, atau jabatan. Leluhur membaca manusia dari getaran hari kelahirannya. Karena disitulah watak sejati disematkan, bahkan sebelum seseorang belajar berbicara. Weton pahing dikenal sebagai weton yang memiliki watak alus nanging teges. Halus dalam sikap, namun tegas dalam prinsip. Mereka tidak suka keributan, tetapi tidak mudah ditindas. Tidak gemar menonjolkan diri, namun kehadirannya selalu terasa. Orang pahing umumnya tidak banyak bicara, tetapi sekali berbicara, kata-katanya mengandung bobot. Inilah sebabnya, dalam banyak keadaan, orang lain lebih mudah percaya pada pahing, meskipun mereka tidak menjanjikan apapun. Primbon menyebutkan bahwa pahing berada di bawah pengaruh energi api yang dijaga oleh angin. Api melambangkan semangat hidup, sedangkan angin melambangkan kebijaksanaan. Jika api terlalu besar, ia membakar. Jika angin terlalu kencang, ia merusak. Namun pada diri pahing, keduanya berpadu dalam keseimbangan. Karena itulah, orang pahing cenderung tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Lebih memilih jalan aman daripada jalan cepat. Tidak silau oleh hasil instan. Dalam urusan rezeki, pahing jarang bersikap nekat. Mereka lebih percaya pada proses. Dan tanpa disadari, justru sikap inilah yang membuat rezeki merasa aman, mendekat. Leluhur Jawa percaya, rezeki adalah energi yang memiliki rasa. Ia mendekat kepada orang yang tidak memaksanya, dan menjauh dari orang yang ingin menguasainya. Watak pahing yang sabar, tidak rakus, dan tidak iri,
membuat rezeki betah berlama-lama. Namun watak Pahing juga memiliki sisi sunyi. Mereka sering memendam beban sendiri. Tidak suka mengeluh. Tidak suka meminta. Dalam diam itulah, Pahing ditempa menjadi pribadi yang kuat secara batin. Primbon menyebut kondisi ini sebagai kuat rasa, artinya, meski hidup tidak selalu mudah, Pahing jarang benar-benar hancur. Ada daya tahan batin yang membuatnya mampu bangkit, bahkan saat orang lain menyerah. Karena itulah, banyak Pahing yang hidupnya tampak biasa di luar, namun sebenarnya menyimpan kestabilan yang jarang dimiliki orang lain. Watak inilah yang menjadi pondasi utama mengapa Pahing tidak perlu mengejar rezeki dengan cara-cara menyimpang. Rezeki membaca watak, sebelum membaca usaha. Dan selama watak ini dijaga, selama kesabaran tidak ditukar dengan keserakahan, maka jalan hidup Pahing akan terus diberi keseimbangan. Inilah watak dasar Pahing menurut primbon leluhur, bukan untuk dibanggakan namun untuk dijaga. Tidak semua manusia memanggil rezeki dengan suara, sebagian memanggilnya dengan sikap hidup. Dalam primbon Jawa, disebutkan bahwa ada weton tertentu yang memiliki daya tarik alamiah, bukan karena laku khusus, bukan karena jimat, dan bukan pula karena perjanjian gaib. Daya tarik ini muncul dari keseimbangan batin yang jarang disadari pemiliknya. Dan salah satu weton yang paling kuat dalam hal ini adalah Pahing. Aura Pahing bukanlah aura yang menyala terang. Ia tidak mencolok, tidak menyilaukan. Namun justru karena itu, auranya terasa menenangkan. Orang yang berada di dekat Pahing sering merasa aman, nyaman, dan dipercaya. Meskipun Pahing tidak berusaha meyakinkan siapapun. Primbon menyebut aura ini sebagai panarima, sikap menerima dengan sadar, bukan menyerah, bukan pasrah tanpa usaha. Panarima adalah kemampuan untuk tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, namun tidak mengikat hasil dengan nafsu. Rezeki, menurut leluhur, memiliki sifat seperti air. Ia mengalir menuju tempat yang tenang. Dan Pahing, dengan sikap hidupnya, menciptakan ketenangan itu. Tanpa disadari, orang Pahing sering mendapatkan kepercayaan dari atasan atau rekan, tawaran kerja atau peluang tanpa diminta, bantuan di saat genting. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah reaksi alam terhadap aura yang stabil. Ketika orang lain gelisah memikirkan hasil, Pahing sibuk menjaga proses. Ketika orang lain memaksa pintu rezeki terbuka, Pahing membersihkan jalannya agar rezeki tidak ragu masuk. Inilah sebabnya banyak Pahing yang merasa, saya tidak mengejar apa-apa, tapi kok jalannya selalu ada. Aura penarik rezeki ini juga diperkuat oleh kejujuran. Pahing, pada dasarnya, tidak pandai berpura-pura. Sekali ia berkhianat pada nurani, auranya melemah. Sekali ia memaksakan kehendak, keseimbangannya goyah. Primbon mengingatkan, aura Pahing sangat sensitif. Ia tumbuh karena kesabaran, namun runtuh oleh keserakahan. Leluhur Jawa pernah berpesan, rejeki ora seneng digebugi, rejeki seneng dipangku. Artinya, rezeki tidak suka dikejar dengan nafsu. Ia senang dipangku dengan kelayakan. Pahing, dengan auranya, tidak perlu berteriak meminta. Kehadirannya saja sudah menjadi undangan bagi rezeki untuk singgah. Inilah alasan pertama mengapa Pahing sering dikejar rezeki, bukan mengejar rezeki. Bukan karena pesugihan, bukan karena ilmu hitam, melainkan karena keselarasan antara batin, sikap, dan garis hidup. Dan selama aura ini dijaga, selama hidup tidak dipenuhi keluh kesah dan iri hati, maka rezeki akan datang tanpa perlu dipanggil. Tidak semua perlindungan bisa dilihat mata. Tidak semua penjagaan berbentuk tameng atau senjata. Sebagian hadir dalam bentuk jalan keluar saat hidup terasa buntu. Dalam primbon Jawa, weton Pahing disebut sebagai weton yang memiliki pangayoman alus. Pangayoman ini bukan berarti hidupnya bebas masalah. Justru sebaliknya. Pahing tetap diuji, tetap jatuh, tetap merasakan pahitnya kehidupan. Namun ada satu perbedaan besar. Mereka tidak dibiarkan terperosok terlalu lama.
Leluhur Jawa percaya, ada manusia yang sejak lahir membawa jalur hidup yang dijaga, bukan oleh makhluk halus, melainkan oleh doa, restu, dan jejak kebajikan leluhurnya. Dan Pahing termasuk di antara mereka. Seringkali, orang Pahing mengalami kejadian yang sulit dijelaskan logika. Saat usaha hampir runtuh, muncul satu peluang kecil. Saat hubungan retak, hadir satu sosok penolong. Saat hati hampir menyerah, tiba-tiba muncul kekuatan untuk bangkit kembali. Primbon menyebut kondisi ini sebagai dituntun Saka Emburi, dituntun dari belakang. Artinya, Pahing tidak didorong ke depan dengan paksa, tetapi dijaga agar tidak jatuh ke jurang yang sama. Inilah alasan mengapa rezeki Pahing sering datang tidak terduga, namun selalu tepat waktu. Bukan berlebihan, bukan pula kekurangan. Cukup untuk berdiri kembali dan melangkah. Namun perlindungan leluhur ini memiliki syarat batin. Ia hanya bekerja selama Pahing tidak melawan nilai dasar hidupnya. Kejujuran, kesantunan, dan rasa hormat pada asal-usul adalah kuncinya. Jika Pahing melupakan dari mana ia berasal, jika ia mulai menghalalkan segala cara, maka jalur perlindungan ini akan melemah. Bukan dihukum, tetapi dilepas agar ia belajar kembali. Leluhur Jawa mengingatkan, sing eling marang asal-usul, ora bakal ilang dalan. Artinya, orang yang ingat pada asal-usulnya, tidak akan kehilangan jalan hidup. Banyak Pahing yang tidak menyadari bahwa kegagalan yang pernah mereka alami sebenarnya adalah benteng penyelamat. Jika saat itu mereka berhasil, mungkin jalannya akan lebih berbahaya. Maka semesta menunda, bukan menolak. Garis hidup Pahing bukan garis cepat. Ia garis aman. Ia tidak melesat, namun jarang jatuh fatal. Dan dalam jangka panjang, justru garis inilah yang membawa kestabilan rezeki dan ketenangan batin. Inilah alasan kedua mengapa Pahing sering terlihat selalu ada jalan, meski tidak berisik mencarinya. Karena sejak awal, jalur hidupnya telah diberi penjagaan halus. Bukan pesugihan, bukan perjanjian gaib, melainkan warisan tak terlihat dari leluhur yang hidup selaras dengan alam dan kebaikan. Tidak ada anugerah yang bekerja tanpa aturan. Tidak ada tuah yang bertahan jika disalahgunakan. Dan tidak ada weton yang kebal dari akibat perbuatannya sendiri. Dalam Primbon Jawa, disebutkan bahwa Pahing adalah weton yang kuat sekaligus rapuh. Kuat jika dijaga, namun rapuh jika dilanggar pantangannya. Karena apa yang menjadi kekuatannya, justru bisa berubah menjadi titik jatuhnya. Kesalahan terbesar orang Pahing bukanlah kemiskinan, bukan pula kegagalan. Kesalahan fatal Pahing adalah melawan sifat dasarnya sendiri. Pahing diciptakan untuk tenang, namun ketika ia memaksa hidupnya untuk tergesa-gesa, keseimbangannya mulai goyah. Pahing diberi sifat cukup, namun ketika ia dikuasai rasa serakah, auranya mulai pudar. Primbon menuliskan, saat orang Pahing mulai membandingkan rezekinya dengan rezeki orang lain, saat itulah pintu ketenangan tertutup sedikit demi sedikit. Bukan karena dihukum, tetapi karena hatinya tidak lagi menjadi tempat yang nyaman bagi rezeki untuk singgah. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah ngoyo. Terlalu memaksa hasil. Terlalu keras pada diri sendiri. Terlalu bernafsu mengejar apa yang belum waktunya. Leluhur Jawa mengingatkan, sing ngoyo, bakal keleyur dalane. Artinya, orang yang memaksa, akan tersesat jalannya. Ketika Pahing mulai melangkah di jalan yang bukan takdirnya, tanda-tandanya mulai muncul. Rezeki terasa berat, hubungan mudah retak, hati mudah gelisah. Apa yang dulu mengalir, kini terasa macet. Kesalahan fatal lainnya adalah melupakan rasa syukur. Pahing sering diuji bukan dengan kekurangan, melainkan dengan kecukupan. Saat hidup terasa aman, disitulah lupa sering menyelinap. Primbon menyebut lupa ini sebagai ketutup rasa, rasa yang tertutup oleh kebiasaan. Bukan karena jahat, tetapi karena lalai. Jika dibiarkan, ketutup rasa ini bisa membuat Pahing mencari jalan pintas. Mulai tergoda pada cara-cara yang tidak selaras dengan nurani.
Padahal, begitu ia melangkah ke sana, perlindungan halus perlahan menjauh. Namun Primbon juga mengajarkan satu hal penting. Kesalahan Pahing selalu bisa diperbaiki, selama ia mau berhenti sejenak dan kembali pada sifat asalnya. Caranya bukan dengan ritual berat, bukan dengan tirakat ekstrim. Cukup dengan mengurangi keluhan, menata niat, menghormati proses, mengingat asal-usul. Saat itu dilakukan, aura Pahing akan pulih perlahan. Jalan yang sempat kabur akan kembali terlihat. Rezeki yang menjauh akan mulai mendekat, meski tidak secepat keinginan. Bab ini adalah pengingat, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar Pahing tidak tersesat oleh keinginannya sendiri. Pada akhirnya, semua akan kembali pada satu hal, keselarasan. Dalam Primbon Jawa, hidup tidak diukur dari seberapa cepat seseorang sampai, melainkan seberapa selaras ia berjalan dengan garis yang telah digariskan untuknya. Ada manusia yang ditakdirkan berlari, ada yang ditakdirkan menunggu, dan ada pula yang ditakdirkan menjadi tempat singgah rezeki. Pahing termasuk yang terakhir. Bukan karena ia paling pintar, bukan karena ia paling sakti, dan bukan karena ia memiliki laku tersembunyi, melainkan karena Pahing mampu menjaga keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Ia bekerja tanpa ribut. Ia berharap tanpa memaksa. Ia menunggu tanpa berhenti melangkah. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, urip iku mung mampir ngombe sing penting eling lan waspada. Artinya, hidup ini singkat. Yang penting bukan seberapa banyak yang dikumpulkan, tetapi seberapa tenang hati saat menjalaninya. Rezeki yang datang tanpa dipanggil bukanlah rezeki instan. Ia tidak datang untuk dipamerkan. Ia datang untuk menguatkan, untuk mencukupi, untuk menjaga agar seseorang tidak jatuh terlalu dalam saat badai datang. Banyak orang Pahing yang baru menyadari, setelah bertahun-tahun berjalan, bahwa hidupnya memang tidak pernah berlebihan, namun juga tidak pernah benar-benar kekurangan. Selalu ada jalan, selalu ada celah, selalu ada pertolongan, meski bentuknya sederhana. Inilah bentuk rezeki yang paling keramat menurut Primbon. Rezeki yang tidak membuat sombong, tidak membuat lupa diri, dan tidak menjauhkan seseorang dari rasa syukur. Pahing diajarkan untuk tidak iri pada kilau rezeki orang lain. Karena kilau sering datang bersama panas. Dan tidak semua manusia kuat menahannya. Pahing tidak diciptakan untuk bersinar paling terang. Ia diciptakan untuk bertahan paling lama. Selama orang Pahing menjaga kesabaran dalam proses, kejujuran dalam usaha, rasa cukup dalam hati, hormat pada asal-usul, maka rezeki akan terus menemukan jalannya. Tanpa dipanggil, tanpa dikejar, tanpa perjanjian gelap. Bab ini menutup semua penjelasan bahwa apa yang disebut keramat bukanlah sesuatu yang menakutkan melainkan sesuatu yang selaras. Jika kamu lahir di hari Pahing, jangan terburu-buru mengubah jalanmu. Rawatlah langkah yang sudah ada. Karena bisa jadi, saat kamu merasa biasa saja, semesta sedang bekerja diam-diam untukmu. Dan saat rezeki datang, ingatlah, ia datang bukan karena kau memaksanya, melainkan karena kau siap menerimanya. Sekarang aku ingin tahu satu hal. Apakah kamu lahir di hari Pahing? Atau kamu punya orang terdekat dengan weton Pahing? Tulis di komentar. Pahing diri sendiri atau Pahing orang terdekat. Baca juga komentar lain. Karena seringkali jawaban hidup datang lewat pengalaman sesama. Jangan lupa subscribe, karena satu video ini hanyalah pembuka dari rahasia Primbon yang lebih dalam.